Baik, semangat pagi rekan-rekan semuanya, semangatnya selalu pagi, selamatnya boleh selamat siang menjelang makan siang yang bagi Indonesia waktu Indonesia bagian tengah dan selamat pagi untuk waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menganalisa pasar dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas trading bersama GK Invest. Baik, pada kesempatan hari ini saya Kuswanto dari GK Invest akan memberikan satu market review 1 minggu ke belakang dan outlook 1 minggu ke depan dari tanggal 29 Maret hari Senin ini sampai 2 April di awal bulan, ya. Dan di minggu ini memang masih dibayang-bayangi ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika. Oke, minggu lalu kita lihat bahwa sentimen pasar global ya, masih optimisme terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat karena faktor dari stimulus fiskal 1,9 triliun tersebut, serta membaiknya data ekonomi Amerika Serikat dan meningkatnya ya untuk di wilayah Eropa meningkatnya penyebaran virus gelombang ketiga di kawasan Eropa yang menghambat pemulihan perekonomian di Eropa. Nah, ini dinamika minggu lalu masih dibayangi oleh ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika dan penyebaran virus gelombang ketiga di kawasan Eropa yang menghambat pemulihan perekonomian di Eropa. Ya, jadi market masih bergerak minggu lalu itu masih cenderung penguatan dolar Amerika ya. Nah, dolar Amerika pun juga dikaitkan dengan penguatannya dari faktor the Fed akan memangkas yield obligasi setelah ekonomi membaik ya. Karena yield obligasi di Amerika terus meningkat. Kalau kita perhatikan di sini ya. Terus meningkat dan daya tarik untuk dolar menguat. Kenapa kok daya tarik untuk dolar menguat? Dikarenakan dari yield obligasi yang sebelumnya 0,6% di sekitar bulan Juli ya ini ya, dan meningkat sampai 1%, 1,6%, bahkan tertingginya itu sempat ke 1,7% yield obligasi. Kita sama-sama ketahui bahwa yield obligasi ini adalah seperti surat hutang negara kalau di Indonesia atau SUN, ya. Dan yield obligasi salah satu aset fixed income yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, misalkan kalau kita melihat peluang yield obligasi di Amerika meningkat, bagi investor-investor yang ingin memanfaatkan fixed income tersebut, maka berbondong-bondong akan membeli yield obligasi. Untuk membeli yield obligasi dibutuhkan uang dolar, maka kebutuhan dolar Amerika meningkat sehingga mata uang lainnya atau korelasi lawannya melemah, dan termasuk juga pada emas sempat melemah pada minggu-minggu lalu ya. Nah, kita perhatikan di sini yang kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini yield obligasi dari zaman sebelum ini selama 2 bulan ini ya, dari awal tahun 2021 ini mulai jadi peranan penting nih. Peranan penting untuk korelasi langsung terhadap indeks dolar. Walaupun sebelumnya yield obligasi ini tetap berjalan, naik turunnya yield obligasi tidak terlalu pengaruh besar terhadap indeks dolar. Tetapi saat ini kurang lebih dari awal Januari kemarin, yield obligasi daya minatnya di masyarakat atau daya minat di investor meningkat dan mengakibatkan efek penguatan dolar Amerika dikarenakan faktor permintaan dan penawaran ya. Kebutuhan untuk dolar Amerika dibutuhkan banyak sehingga mengakibatkan dolar Amerika menguat terhadap mata uang lainnya. Nah, ini faktor utama dari minggu lalu, dan minggu ini pun juga masih kita perhatikan bahwa resisten dari yield obligasi kita perhatikan nih ya. Resistennya ada di 1,9 nih.
1,9% ya resistennya ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada kemungkinan yield obligasi akan progresif ya. Ini pergerakan masif dari bulan Januari ya. Pergerakan masifnya dari bulan Januari ya. Nah, bulan Januari dia bergerakan masif ini dari Agustus ya, dari Agustus ke sini begitu dia break high di Januari ini ya. Nah, break high-nya di sini nih, Januari, sehingga mengakibatkan dolar Amerika menguat ya. Dan kita perhatikan di sini ada resisten pada grafik yield obligasi dan kemungkinan besar ya masih ada potensi kans menuju ke 1,9% ya. Berpotensi ya. Dan kalau di rendahnya itu mungkin akan dipangkas sampai 1,5%. Nah, ibaratnya yield obligasi ini masih stabil di angka 1%. Nah, oke, lalu fokus untuk minggu ini, perkembangan data ekonomi Amerika terus monitor pasar, terutama pada minggu ini ya. Ini saya tulis kemarin hari Minggu, ya. Jadi minggu ini fokus pada data ketenagakerjaan Amerika Serikat, ya NFP yang dirilis tanggal 2 April mendatang ya. Dan perhatikan juga isu antara perkembangan pandemi virus corona dan prospek pemulihan ekonomi dunia yang akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Oke, kita lihat pada kalender Forex Factory ya, bahwa di minggu ini adalah di zona Eropa masuk ke sesi summer ya, daylight saving time shift. Jadi sesi summer time untuk di zona Eropa. Dan kita lihat di minggu ini ada beberapa data ekonomi yang kita wajib perhatikan. Salah satunya adalah data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang sangat penting, dan di hari Rabu ada ADP-nya ya. ADP ini juga memacu untuk hasil dari data NFP di tanggal 2 April ini ya. Jadi data NFP ini bukan NFP-nya aja yang harus kita perhatikan. Yang kita harus perhatikan tiga-tiganya nih ya. Tiga data ini bobotnya sama ya. Antara upah per jam, data ketenagakerjaan, dan tingkat pengangguran ini memiliki bobot yang sama. Jadi kita perhatikan bukan hanya data NFP-nya saja, tetapi kita perhatikan juga dari tiga data ini yang memiliki bobot yang sama. Maka saya sering sampaikan di awal pekan, bulan pertama atau Jumat ya, Jumat bulan pertama ini adalah kita bisa manfaatkan peluang trading data ketenagakerjaan Amerika atau yang saya sebut Jumat Keramat. Serem banget ya. Oke. Di Jumat Keramat kita perhatikan ya, NFP-nya sendiri diprediksikan lebih dari 200.000 tenaga kerja nih ya dalam forecast ya. Dan tingkat penganggurannya pun juga diprediksikan menurun dari 6,2% menjadi 6%. Dan upah per jamnya diprediksikan atau konsensus menghitung sama, tidak ada perubahan dari upah per jam. Jadi kesimpulannya, sebelum NFP ada potensi dolar itu akan menguat, dan dan saat data rilis, maka kita perhatikan lagi aktual yang keluar apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari data konsensus tersebut ya. Oke. Nah, ini dari fundamental kita lihat hari Rabu ada data yang penting juga ADP ya. Lalu di hari Kamis meeting OPEC. Nah, ini untuk perhatikan di komoditas energi minyak mentah ya. Kita perhatikan lagi nanti hasil dari meetingnya apakah membuat harga minyak melemah atau membuat harga minyak menguat. Nah, kita korelasikan kembali dengan bentuk grafik D1 pada CLR ya. Oke, masuk ke teknikal. Teknikal kita mulai dari indeks dolar dulu ya. DXY. Ya. Indeks dolar ini channel ini saya buat dari 2 minggu lalu atau 1 bulan lalu ya. Ini saya buat di channel ini.
ya. Sampai sekarang masih valid channel ini ya. Dan saya gunakan dengan zigzag color ini untuk menentukan swing high, swing low, dan untuk menentukan wave terakhir untuk DXY atau indeks dolar ini. Oke, sebelum kita bicara dengan pada time frame D1, kita masuk ke weekly terlebih dahulu. Kita lihat closing candle weekly, indeks dolar sudah breakout dari channel trendline ini, ya, channel menurun ya, trendline menurun di weekly, ya, dan indeks dolar tertahan oleh satu channel ke atas yang saya tarik di daily ya, yang saya tarik di D1 karena warnanya hijau, ya, dan dia berpotensi tertahan di 76,4% Fibonacci retracement yang saya tarik dari swing terakhir ini, ya, wave ini, sehingga mengakibatkan adanya potensi tertahan di resisten ini, ya. Dan jika memang indeks dolar tutupnya di atas trendline ini, ya, trendline D1 ini, ya, ada kans kemungkinan indeks dolar masih ada potensi menguat, ya, potensi menguat sampai ke batas resisten ini. Ya, oke. Nah ini untuk gelombang besarnya nih, saya perhatikan ya. Dolar sebentar. DXY ya. DXY. Nah ini sama nih. Ini D1. Nah indeks dolar potensi akan membentuk pola cup and handle. Nah bagi yang ingin tahu cup and handle silakan nonton YouTube saya atau silakan di Google ada tuh. Berpotensi membentuk cup and handle. Nah, potensi gini ya. Nah, cup and handle gini. Ya, ya Pak Alwi ya. Potensi membentuk cup and handle nih. Ya. Dia akan membentuk seperti ini, seperti cangkir, dan bisa juga rounding bottom antara cup and handle dan rounding bottom. Ada kans kalau misalkan dia diuji di sini, ya, maka akan ada koreksi membentuk handle-nya. Ya, tetapi proyeksi indeks dolar masih ada potensi naik, mungkin sampai sini. Ya. Dan saat ini kan dipegang Demokrat, jadi masih agak stabil ya, dijaga keseimbangan, indeks dolar tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh terlalu lemah. Karena jika terlalu kuat, indeks dolar sebagai mata uang berbasis industri, maka akan terganggu ekspor terhadap negara lain, ya ekspornya. Ya, nah. Kalau kita perhatikan proyeksi ke sini mungkin agak lama, ya, dan sekarang mungkin akan menguji sini dulu, ya, dan akan ada koreksi besar terhadap indeks dolar. Nah, jika dia terjadi koreksi, maka dia akan berpotensi prapotensi membentuk cup handle pattern, ya, oke. Nah, ini outlook-nya ya, tetapi untuk jangka 1 minggu ke depan, kita perhatikan lagi indeks dolar, masuk ke D1. Indeks dolar terbentuk Jumat kemarin, membentuk bearish harami atau inside bar nih. Ya. Bearish harami ini adalah salah satu pola candlestick reversal turun, tetapi statusnya masih sideways. Kenapa masih sideways? Karena rentang candle-nya masih di antara harga tertinggi dan harga terendah mamanya atau mother bar, ya. Jadi jika candlestick hari ini atau hari Senin ini closing di bawah dari trendline yang saya buat ini, ya, closing di bawah 9263 atau closing di bawah dari 9253 ini ya, di bawah 9253 atau 9252, maka akan berpotensi turun menuju sini ya atau di sini ya 9177 ya, dan mungkin saja penurunannya tersebut ya dikarenakan efek data ya. Kita lihat lagi nanti data ketenaga kerjaan Amerika. Jika sesuai ekspektasi biasanya market akan taking profit atau buy the rumor sell on fact ya. Ingat ya, bisa saja market buy the rumor sell on fact. Rumornya artinya data dari ketenaga kerjaannya positif,
ya, maka banyak pasar melihat respon positif terhadap data tenaga kerjaan Amerika ini, maka aksi beli ada, dan begitu data rilis diumumkan sesuai ekspektasi, maka bisa saja terjadi pasar atau dolar malah menurun. Nah, itu yang disebut namanya buy the rumor, sell on fact. Oke. Nah, kita perhatikan lagi, ada kemungkinan juga dolar Amerika itu melanjutkan sampai sini, ya, indeks dolar melanjutkan sampai sini ke 9315, ya, atau hanya menyentuh mendekati trendline channel ini saja, dan dia akan masuk lagi ke dalam trendline yang saya buat warna hijau ini. Nah, trendline ini dibentuk dari sini ya, nih, dari gelombang ini ke sini, maka dia sudah breakout. Tetapi jika hari ini, hari Senin ini dia masuk lagi ke bawah, maka dia namanya false break. Oke, di dalam teori harmonic pattern, kalau kita perhatikan ini ada huruf W, ya, huruf W atau bisa disebut dengan bearish Gartley, ya, bearish Gartley. Indeks dolar ini pengaruh terhadap beberapa mata uang ini ya, major currency ya, termasuk juga pada emas. Jadi kalau misalkan indeks dolarnya melemah, ya, komposisi yang terbesar adalah euro, kurang lebih 60%, ya 57% bahkan sampai 60% sekarang korelasi kesamaannya ya. Korelasi negatif maksudnya kalau misalkan indeks dolarnya naik, euro dolarnya menurun. Dan terwujud mirroringnya pada dolar Swiss. Nah, ini namanya Gartley karena memiliki C-nya itu di sini. Ya. Ini X, ini A, ini B, ini C, ini potensi D, ya. Potensi D ini akan berpotensi turun. Ya. Berpotensi turun sampai level ini dulu aja. Nah, ada kemungkinan dua prediksi bahwa indeks dolar jika dia breakout ke atas ya atau menyentuh supply area ini ya, maka akan berpotensi menuju ke atas dan membentuk cup and handle atau rounding top rounding bottomnya confirm. Tetapi kalau dia masuk lagi ke dalam trendline warna hijau ini, maka akan berpotensi turun seiring dengan analisa teknikal dengan harmonic pattern bearish Gartley. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke euro ya, karena korelasi besarnya langsung ke mata uang Eropa. Oke. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Saya menggunakan zigzag supaya kita mengetahui ada indikasi screening harmonic pattern atau lain-lainnya ya. Kita lihat dulu. Ya. Oke. Di sini kita perhatikan closing candle weekly sama seperti sama seperti ini ya. Saya gunakan 100. Indeks dolar maksudnya. Pada time frame D1 nanti. Nah, pada indeks dolar membentuk huruf W, tetapi pada euro dolar membentuk huruf M. Dalam teori harmonic pattern, pola M itu berpotensi naik, pola W berpotensi turun ya. Kalau kita perhatikan, ini X, ini A, B, C, D. Oke, sebelum kita menganalisa dengan harmonik, ya, kita masuk ke closing candle weekly. Closing candle weekly, euro masih ada
kans koreksi ya. Kalau saya perhatikan di koreksi ya. Tetapi memang pelemahan euro dari Januari sudah mulai terlihat ya. Nah, ini kan separator setahun ya. Ini separator 1 tahun dan ini adalah tahun yang 2021. Dan dari tahun 2021 euro dolar terus melemah ya dan berpotensi sampai ini ada area demand ini. Kalau kita tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini ya. Ini untuk weekly saya bikin warna kuning ya. Weekly warna kuning. Ada aturan-aturannya. Nah, dia tertahan di 78,6. Ya. 78,6 yang berpotensi jika dia turun ke bawah masih tertahan di dalam beberapa level ini. Ini kan area demand ya. Di sini ada bullish engulfing yang berpotensi menahan dan ini terjadi suatu base ya. Ini kan suatu base yang menjadi demand area. Ya. Nah, base-nya ini saya ambil bullish engulfing ini nih. Oke, kalau misalkan weekly kuning ya. Oke. Nah, ini masuk ke demand area ya. Kita masuk ke D1. Nah, D1 aturan harmonic pattern sudah mulai terbentuk bahwa dia tertahan di kurang lebih 50% nih. 50% sampai 61,8%. Ya. Ya. Ini ada potensi pullback ya. Dan masih ada mungkin pelemahannya masuk ke dalam sini lagi nih. Ya. Karena dia tertahan di 78,6 ya. Oke, kita tarik Fibonacci, ini aturan dengan harmonic pattern ya. Ini titik X, ini titik A, dan untuk mencari titik B ya. Untuk mencari titik C ini kita hubungkan A ke B ya. Nah, A ke B nih. A ke B warna D1 warna hijau. Dan dia berhasil tertahan di 61,8% ya. Dan untuk mencari titik dalamnya atau deeper-nya, maka kita butuhkan expansion atau Fibonacci extension dari titik A, B, dan C. Saya turunin dulu ya. A. Ini berdasarkan harmonik, kebetulan kelihatan ada di sini. Sorry, itu X ya, mohon maaf. Di sini A, ini X. Ya. X. Jadi untuk membantu teman-teman mendapatkan gelombang Elliott-nya, silakan minta screening zigzag ya. Zigzag tuh cukup membantu untuk kita meng-screening Elliott wave atau harmonic pattern atau gelombang-gelombang untuk menarik Fibonacci. Nah, untuk mencari titik D, kita tarik Fibonacci expansion ini dari titik ini ke sini ke B, dan dari B kita tarik ke atas ke titik C. Maka teori Fibonacci, teori harmonic pattern, harga akan berpotensi menuju Fibonacci expansion 127,2 atau 161,8. Ini sampai ya, dari 127,2 atau sampai sini. Bisa didekati, bisa disentuh, atau bisa ditembus. Ya. Jadi kemungkinan besar Fibonacci expansion 127,2 akan berpotensi menjadi titik D. Dan di titik D ini
akan berpotensi harga euro pullback, ya. Oke. Nah, pullbacknya sampai sini dulu deh, karena ini terjadi resisten yang kuat nih. Ini support become resistant dan ini ada double top, ya, dan berpotensi di sini tertahan, ya, dan akan melanjutkan penurunan mungkin ke periode selanjutnya, ya. Nah, atau targetnya itu kita tarikkan dengan trend line, ya. Nah, bisa dimasukkan ke sini, ya. D1 warna hijau, ya. Nah, maka resisten ini akan dan di bawahnya mungkin ini adalah area demand ya yang di weekly, dan kalau area demand di D1 ini ada pin bar ya untuk euro. Oke. Lalu kita perhatikan untuk dia naik ya. Ini H4. Berarti kita perhatikan di sini ada supply area ya. Supply area di D1. Sorry, ya supply area tadi D1 di sini. Ya. H4 warnanya pink magenta, sorry. Nah, ini area supply, ya, dan ini ada beberapa level resisten Fibonacci expansion dan Fibonacci retracement yang saya tarik di weekly, warna kuning ya. Ini warna kuning jadi weekly, dan ini top yang sama ya, bukan bottom, sorry, top yang sama ya, dan berpotensi harga menuju sini atau harga akan berpotensi naik menuju sini dulu nih. Perhatikan nih. Ya. Nah, bagi yang ingin buy, targetnya ada beberapa level ya. Ini. Nah, ya. Jadi kemungkinan besar harga akan turun dulu ke sini, ya. Di 1.173, stop loss-nya itu di bawahnya ini ya, di bawahnya Fibonacci expansion atau di bawahnya 88.6 Fibonacci yang kita tarik di weekly, ya. Bisa di sini 1.16873, ya, lihat nih mouse saya, dan bisa juga di sini 1.15997. Ya, masing-masing punya risk profile sendiri, ya, ada yang agresif, ada yang memang konservatif. Dan targetnya bisa menuju sini atau ke sini, ya. Ada dua pilihan nih. Di sini dia bisa turun ke bawah, dan di sini mungkin bisa turun lagi ke bawah, ya. Oke, atau bisa juga dia coba langsung naik nih. Ada dua skenario ya. Dia tanpa koreksi bisa, atau langsung naik dari sini juga bisa. Nah, ini target resisten yang diuji, ya, di mana support resisten itu selalu diuji, definisi diuji, coba didekati, coba disentuh, dan coba ditembus, ya. Oke, ini untuk euro berarti pergerakan euro hampir sama dengan DXY. Di dalam pergerakan euro dolar membentuk harmonic pattern bullish Gartley ya. Maksudnya bullish Gartley itu huruf M. Di dalam DXY atau dollar index membentuk potensi bearish Gartley atau huruf W, pola W. Ya. Nah, ini sudah terlihat ya pola W-nya ya. Enggak seperti kupu-kupu sih. Kalau kupu-kupu dia memiliki D-nya panjang ya, atau butterfly ya. Nah, oke. Untuk euro potensi minggu ke depan ya berpotensi mungkin bisa turun dulu ke sini ya, karena saya juga ada buy limit di sini titik D ya, karena di sini Fibonacci expansion yang kita tarik di D1
dari titik A, titik B, dan titik C. Fibonacci expansion punya 3 titik ya, titik gelombang dan titik koreksi. Ya. Oke. Euro masih ada terlihat potensi pelemahan, tetapi pelemahannya itu butuh koreksi ke atas atau dia coba tes ke atas. Tetapi secara tren, Euro ini masih berpotensi bullish, ya. Oke. Lalu GBP USD, ya. Nah, GBP USD ini memang kalau kita perhatikan pelemahannya tidak sepelemah Euro nih. GBP USD di sini D1 membentuk bullish flag, ya. Bullish flag ini tall flag ya, yang benderanya nih, ya. Berpotensi bullish flag akan membentuk pola bendera ini, ya. Ini pola bendera, ya. Oke, jadi di sini dia closing weekly membentuk di bawah ini ya, masih prematur, ya. Bullish pin bar-nya weekly-nya masih prematur karena warna merah, ya. Jika minggu ini ditutup di atas, maka bullish flag-nya ini akan confirm naik, dan baiknya kita bisa entry aggressive buy jika dia breakout dari bullish flag ini. Nah, contoh gini, ya. Jadi breakout ke atas supaya nggak ketipu sama bullish trap ya. Maka tunggu dia koreksi baru kita buy. Ya. Ini untuk menghindari false break ya. Begitu dia break, koreksi dikit di sini barulah kita aggressive buy untuk GBP USD. Tetapi untuk 1 minggu ke depan ini kurang lebih potensi bulan depan ya. Karena gelombang flag-nya ini 1 2 3 4. Ya, potensi tinggal gelombang naiknya ya. Ini area demand di D1, ini weekly, area supply weekly yang saya ambil dari ini ya. Nih untuk GBP. Nah ini area supply weekly, warnanya kuning. Jadi begitu kita masuk ke D1, ya, ini ada resisten. Kalau misalkan dia breakout ke atas, maka akan berpotensi tertahan di sini. Ya. Lalu kita lihat 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan, GBP masih ada potensi pelemahan karena penguatan dolar, tetapi dari fundamental GBP-nya sendiri atau di Inggrisnya itu lebih baik daripada Eropa tadi ya. Tetapi kalau kita komparasi dengan dolar, dolar masih ada kans potensi menguat dikarenakan efek penguatan dari indeks dolar dari prospek ekonomi yang potensi membaik ya, dan yield obligasi yang masih ada peningkatan. Oke, untuk GBP potensi kenaikannya menuju sini. Nah, ini ada Fibonacci retracement di D1 50% dan Fibonacci retracement di H4, pink magenta warnanya nih, pink ya, 23,6. Dan ini lintasan dari channel D1, warnanya hijau. Ya, daily exhibition channel. Nah, potensi harga GBP mungkin menaik ke sini, dan jika pelemahan, mungkin pelemahannya sampai sini nih. Ya. Nah, pelemahan sampai sini nih. Nah. Nah, ini outlook-nya, sorry. Outlook-nya mungkin seperti ini, ya. Nah. Oke, dari sini ini berpotensi huruf W loh, ya. Potensi membentuk huruf W dan sini mungkin koreksi. Kalau kita ilustrasikan dengan Fibonacci, ya, dengan menganalisa harmonic pattern, kita lihat, maka dia tertahan di 38,2% ya di sini.
dan di sini akan potensi koreksi lagi ke sini. Ini A, B, C, ya. Anggaplah ilustrasi ini C-nya. Dan di manakah D-nya? Ini baru kita ilustrasi ya, belum terjadi. Sorry. Ilustrasi apakah target menuju level trendline itu valid atau tidak? Oke, kita coba ilustrasi ini. Ini A, ini B, ya. Dan ini C. Oke, maka di sini berpotensi dengan ilustrasi ini GBP akan naik ke sini ke 1.13873 ya. Pada Fibonacci expansion di sini juga ada Fibonacci retracement 61,8 yang kita tarik dari sini dan juga ada 50% yang D1. Nah, di sini juga ada lintasan channel ya. Tetapi area supply-nya di atas sini ya. Supply-nya di atas ini nih. Nah, ini area supply, ini level resisten ya. Jadi coba menguji ke sini dulu. Tapi untuk menuju ke sana, GBP akan berpotensi bisa melemah dulu ke 1.37 sampai targetnya mungkin ke sini. Ya. Dan jika dia gagal, maka dia menuju sini, ya. Jika dia gagal ke atas, dia coba break low ke bawah, ya. Maka stop loss bagi yang ingin buy di sini, stop loss-nya di bawah sini dan bisa menyerok lagi, kalau bahasa saham tuh serok ya. Menyerok lagi di bawah sini, ya. Karena di sini adalah beberapa level support yang akan menghadang. Nah, ini untuk GBP, ya. Oke, ini korelasi euro dengan harmonic pattern lainnya adalah dolar Swiss ya. Dolar Swiss berpotensi turun ya. Dan kita lihat lagi yang terakhir ini adalah emas ya. Kita coba menganalisa emas. Emas kalau kita perhatikan di ini udah dibuat ya. Saya kosongin dulu ya. Saya polosin dulu ya. Emas, saya pakai zigzag untuk melihat, untuk membantu screening pola-pola grafiknya. Oke, ini gelombang terakhir, ya. Dan kalau kita tarik channel di sini ke bawah sini, nah ini emas membentuk flag ya, membentuk bullish flag juga di emas. Pada weekly saya kasih warna kuning, ya. Dan kalau kita hubungkan Fibonacci retracement dari sini, ini gelombang terakhir ya. Ini gelombang terakhir naik dan ini gelombang terakhir turun. Tapi gelombang turunnya itu nggak melebihi ini, berarti ini masih ada berfungsi sebagai gelombang terakhir naik, ya. Maka kita gunakan Fibonacci retracement dari sini ke atas, tarik, ya. Dan warnanya kalau weekly apa? Kuning. Ya kuningnya kuning terang lah. Kuning apa? Kuning yang agak ini dark orange. Nah, dia tertahan di dua level ini ya minggu kemarin ya. Dan sekarang range-nya itu antara 1762 sampai 1689. Range pergerakan harga emas 1 minggu ke depan. Antara 1762 sampai ke 1689 ya. Walaupun di sini ada potensi sideways karena membentuk pola candle mother bar dan inset bar pada closing candle weekly. Nih ya. Ini mothernya, ini inset barnya. Dan ini masih tergolong sideways. Ya. Kita masuk ke D1. Ini rekan Fibonacci kita tetapkan saja ya. Fibonacci supply-nya ini ya, supply areanya ini yang besar ya. Lalu kita masuk D1. Nah, D1 kalau
teman-teman bisa lihat, ini ada pola apa nih? Huruf apa? Mohon responnya dong. Pola huruf apa? Ya, bentar. M. W. M apa W? W. Ini nih yang terakhir nih. Ini nih, terakhir. Ini. Ya, ini M. Ya. Coba kita sama-sama analisa dengan harmonic pattern ya. Apakah ini Gartley atau butterfly? Yuk. Dari gelombang M yang ini ya, ini X-nya ya. Kita tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini ya. Oke, warnanya hijau karena D1. Sambil belajar harmonic pattern ya. Oke, dia tertahan di 78,2. Oh, ini kelihatan butterfly nih. Karena X-nya itu ya di bawah ini, D-nya di bawah X. Dan dia menyentuh 78,6 ya. Ini titik A, yang A sini ya. Ini X. Ya. Santai aja ya, sambil belajar harmonic pattern teman-teman. Ya. Ini A. Lalu ini B. Untuk menentukan titik B, hasil tarikan Fibonacci X dan A ya. Untuk menghasilkan titik B antara 61,8 atau 78,6, mohon maaf. Dan untuk mencari titik C, tarikan Fibonacci A ke B. Untuk mencari titik C, untuk mengkonfirmasi ya, tarikan antara A ke B. Warnanya ganti deh. Warnanya diganti. Warnanya pink magenta. Oke. Nah, ini kita lihat dia tertahan di 38,2%. Sorry, nggak kelihatan ya. Ini ada 50% D1, ada 38,2% dengan titik A dan B. Nah, berarti ini titik C. Sorry. Ini titik C. Nah, di akhir akan kita cari titik D. Nah, untuk mencari titik D yang di bawah, ya, kita hubungkan Fibonacci expansion A, B, ke C. Ya, expansion ada 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Titik C-nya titik koreksi ya. Ya, ini berarti titik koreksi titik C. Dan kita mencari proyeksi D-nya di mana? Jadi ada Fibonacci expansion ya. Silakan ambil di MetaTrader, kalau tidak ada silakan ambil di sebelah kiri ini ada customize ya. Nah, tinggal ambil dari sini, insert ke kanan. Fibonacci expansion kita tarik dari sini ke sini, klik aja ya, klik, terusnya tarik ke C. A dan B itu klik, lalu B ke C itu kita tarik, ya. Nah, di sini to the pip ya, di 127,2 ya, berarti emas sudah membentuk pola butterfly. Kenapa butterfly? Karena D-nya itu ya, ini kan D. D-nya itu di bawah X. Beda halnya dengan Gartley. Kalau Gartley, D-nya itu di atas X, ya. Sama-sama huruf M, ya. Sama-sama huruf M, tapi D-nya itu di atas di atas, kalau Gartley ya, D itu di atas X. Kalau misalkan butterfly, D-nya di bawah X. Nah, ini kurang lebih gambarnya.
Saya gambarkan dulu. Butterfly atau kupu-kupu. Ya kurang lebih gitulah ya gambarnya ya. Supaya tidak terlalu lama sini. Nah, huruf M. Ini ya. Dan silakan tarik lagi ke sini. Di sini ke sini. Maka di sini membentuk adanya pola pembalikan. Nah, emas ini potensi naik loh. Potensi naik sampai mana? Yuk kita ukur di sini. Nah, ini butterfly ya. Butterfly ya kurang lebih butterfly lah ya. Antara butterfly atau bat, tapi saya lihat si butterfly. Butterfly bullish butterfly ya. Nah, D-nya ini sampai mana? Nah, ini tertahan di sini nih. Area konsolidasi tertahan di Fibonacci expansion 100 ya. Dan berpotensi sampai sini. Coba menguji ini. Tetapi kalau turun, dia coba menguji ke 61,8 ya. Titik D ini sangat kuat nih. Titik ini sangat kuat titik D nih. Saya buatkan ini deh. Kalau kita hubungkan trendline ini di weekly tadi, weekly warna kuning ya. Saya terstruktur warna-warna. Nah, nih trendline ini ya, titik D pas di trendline. Nah, kita rapikan di sini. Ya kurang lebih D ini pas di trendline ya. Tarik nih ya. Ya, saya ikuti zigzagnya ya. Nah, ini pas di trendline ini. Ya. Jadi akan kemungkinan besar di sini level support kuat ini. Dan ini emas proyeksinya masih ada potensi ke atas, tetapi pelemahannya itu dalam kondisi sampai sini ya. Dan ini kita tandakan, ini ada area demand, area supply di D1 ya. Kita tandakan aja dulu. D1 warnanya hijau. Nanti baru kita masuk ke eksekusi ya. Nah, ini area demand-nya nih. Ya. Demand-nya di sini. Ya. Oke, kita masuk ke H4. Ya. H4 ini ada pola rising wedge ya. Pola rising wedge seperti ini, tetapi dia sudah terjadi konsolidasi. Kalau saya perhatikan, rising wedge-nya sudah tidak terbentuk lagi. Justru dia akan membentuk pola ini nih. Ada tahu nggak nih pola apa nih? Ada yang melihat pola apa? Saya buka warnanya. Triangle. Descending triangle. Ya. Nah, descending triangle jika dia turun, ya, kita coba proyeksikan aja dulu. Jika dia turun, jika dia turun, kita kata dari sini ya. Ya. Ini walaupun ada Fibonacci di bawahnya, ya. Dan ini ada support, ya. Kalau dia turun dengan expansion, saya perbentar lagi ya. Nah, ini ke sini, tarik sini nih. Antara dia ke sini, turun ke bawah, atau ke sini nih. Ini ada support ya, ada area demand. Demand di H1 kelihatannya. Nah, emas karakternya itu sangat patuh terhadap support dan resisten, dan sangat patuh terhadap presisi bentuk
pola candle reversal ya. Nah, jadi kesimpulannya potensi descending triangle ini jika dia break ke atas ya, lebih baik tunggu dia correction karena bisa terjadi PHP ntar di sini. Daripada kita kena PHP, lebih baik tunggu correction sini. Dan di sini mencari pola candle reversal. Dan di sini akan potensi langsung dia naik ke atas sini. Ya. Oke. Nah, dia akan coba di sini dulu nih. Ya. Coba menguji ini, resistennya ini, ya. Dan dia coba koreksi ke bawah. Kalau koreksi ke bawah nggak dalam, mungkin maksimalnya sampai sini, ya. Dan di sini menunggu pola candle reversal, barulah kita ambil posisi buy. Dengan stop loss-nya itu kurang lebih di bawah dari sini. Nah, saya nggak ambil buy limit ya, karena saya lebih baik menunggu pola candle reversal dan menunggu descending triangle-nya ini breakout. Ya. Dan jika dia ke bawah, dia tembus ke bawah, bisa memanfaatkan sell antara dua pilihan ini nih. Target turunnya. Ya. Nah, ini bisa terjadi dan ke sini. Nah, jadi kita proyeksikan saat ini masih sideways, D1 hati-hati, di H1 masih ada pergerakan sideways. Target pergerakannya memang sampai sini nih. Ya. Jadi yang ingin menguji kalau buy stop loss-nya di bawah sini nih. Ini kan ada bullish pin bar, ya. Jika kita buy sekarang stop loss-nya di bawah sini, ya. Kurang lebih 38-40 pip lah. Targetnya ke sini. 100 pip nih, ke sini nih. Nah, ini kan pin bar. Nah, pin bar ini ambil setengah body pin bar juga boleh. Yang sudah belajar price action dengan saya silakan. Ini 50% dari pin bar juga boleh. Stop loss-nya di bawah sini atau di bawahnya sini. Ya, kalau di sini 40 pip, kalau di bawah bisa sampai 100 pip. Ya, masing-masing punya risk profile beda-beda. Maksimum stop loss untuk XAU USD itu bisa sampai 100 pip. Ya. Nah, di sini ya. Kalau misalkan kita buy di sini, menunggu koreksi lagi, stop loss di sini 30-an atau 40 pip. Kalau stop loss di bawah bisa sampai 82 pip. Dan targetnya ke sini. Ya. Oke. Dan jika memang nanti menunggu breakout dari descending triangle, maka bisa menunggu buy di sini, ya, atau buy di sini, atau buy di sini, atau sell saat dia breakout, ya, atau sell di sini saat terjadi rejection, ya. Ini gelombangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada kemungkinan satu gelombang lagi nih. Satu gelombang lagi bisa dia breakout ke atas atau dia turun ke bawah. Ya. Oke. Jadi di H4 terbentuk descending triangle, ya. Lalu H1 ini masih di dalam pola descending triangle, di mana di dalam polanya ini ada beberapa kesempatan untuk entry, ya. Tetapi jangan lupa prediksi kita harus kita batasi, ya. Maksudnya gini, jika memang market tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harus kita batasi tingkat resikonya, ya. Nah, antisipasi di saat harga tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini potensinya, ini ada bullish pin bar, boleh buy di sini atau buy di sini nanti. Yang penting stop loss-nya dijaga. Nah, ini buat batas kuat nih. Ya, batas kuat, ya. Batas kuat di mana stop loss-nya ini harus kita eksekusi di sini ya. Harus kita eksekusi di sini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk pair apa aja? Oke, jadi kesimpulannya dalam 1 minggu ke depan pergerakan dolar masih mendominasi menguat, ya, dan harga emas masih tergolong
sideways, walaupun D1 kita lihat ada pola M atau bullish butterfly pada emas, lalu ada bullish Gartley pada euro, lalu ada di DXY atau di indeks dolar ada bearish Gartley di indeks dolar. Nah, ini saling korelasi terbalik. Jadi kita perhatikan lagi, jika closing candlestick hari ini menentukan di bawah dari pola ini, maka dolar indeks melemah dan confirm bearish Gartley-nya menurun. Lalu korelasi terbaliknya lagi dengan euro dolar, maka euro akan berpotensi naik, ya, akan menuju ke level ini, masih terbatas ya, sampai ke data non payroll Jumat nanti ya. Oke, saya rasa itu saja untuk market review dan outlook 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat ada manfaat dan menjadi berkah atau berkat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, oke. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam trading, dan diberikan kemudahan dalam menganalisa, sehingga mendapatkan hasil yang optimal dari penganalisaan kita hari ini. Jangan lupa gunakan standar operasional prosedur trading yang benar, buy on support dan sell on resistance, dan antisipasi resiko di saat market tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita adakan namanya stop loss. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, sampai bertemu market weekly minggu depan. Semoga kita diberikan sehat selalu. Salam trading santai dari saya Kuswanto bersama PT Global Capital Investama Berjangka, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus. Oke, sama-sama.